Artinya aku malah jangan-jangan goblok kamu jarak dulu. Karena ingin memberi, tidak ingin. Karena aku tetap hormat, hormat banget, terhadap hormat banget. Maka hidup ini, makanya kalau suwun, siapapun yang alim itu menjaga diri dari mendapat. Tapi Joko terus gedeng pengajian ya keliru. Uripe masjid itu ada pengajian. Tapi kiai ini kudu wiki. Harus saja misalnya dia harus tahu kalau misalnya dapat sangu 2 juta. Harus langsung dizakati. Orang sangat ini tahu. Karena potensinya uang ini satu, kalau ilmunya dia manfaat, mungkin seimbang ilmu manfaat untuk orang juta. Tapi kalau ilmunya agak manfaat, dia harus dizakati. Dizakati apa saja. Ini masjid juga orang juta duit cemen. Tiga masjid sing lebih apa gak urip atau tiga pondok ya apa yang penting dizakati. Gue pribadi ya zakat dari, gue anak bujone ya zakat dari. Jika ulama dulu kalau zakat itu ada yang sampai 50%, ada yang sampai 2/3%. Makanya Saiban Ar-Ra'i ketika ditanya, zakat menurut kamu berapa? Saiban Ar-Ra'i, ya zakat yang khuas atau wong am? Wong khuas, ya wong khuas bisa 100%, bisa 50%, bisa 80%. Karena tadi dia takut hisab. Umpama aku kenal sampean ngene iki ora krana ngaji Jalalain wedi hisab. Karena kalau kenal udah di luar ngaji paling ya. Misalnya aku di daerah santri enggak di luar ngaji. Paling kon mijeti, kon gowo tase. Ya sudah seperti itu, reputasinya semuanya khadzun nafsi. Tapi kalau kenal seperti ini kenangannya kan saya ngajar Jalalain. Kowe mulang belajar. Semuanya tentang Quran, semuanya tentang ilmu Allah. Nah, hingga sebaiknya kita ya kenal hanya gini-gini saja, ora usah akrab teman-teman. Mari ruwet. Jadi ulama dulu itu sampai seperti masyhur itu Dawi Imam Syafi'i itu sampai tak figura. Wajidtu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma wa ma nusiba ilayya syai'un minhu. Sebagai riwayat harfun minhu. Saya suka kalau semua orang belajar ilmu saya, maksudnya ilmunya beliau tentang fikih. Tapi tidak satu pun dari ilmu itu dinisbatkan ke saya. Jadi intinya Imam Syafi'i ingin orang itu belajar halal haram, belajar caranya haid gimana, basuh haid itu piye, nak tolak piye, iddah piye. Kemudian enggak perlu kenal saya kata Imam Syafi'i. Karena dia yang diinginkan adalah semebare ilmu Allah Subhanahu. Orang terus dimenet umat sampe ini nanggir rombongan wali songo selisih biro. Iku mergawe jenenge apa? Tapi misalnya rana sing mergawe ya rana sing ziarah, jadi repot zaman akhir. Ya sudah seperti itu. Makanya kalau ini cerita ya, ulama itu orang paling tersiksa karena tadi kalau dia ngomong semuanya adalah wallahu a'lamu bi muradi bidzalik. Problemnya bertanya gitu. Quran turun untuk memberi penjelasan. Lalu bagaimana kalau Quran sendiri tidak jelas, yaitu awailus suwar. Karena tersesa itu maka ulama memberi satu analogi. Meskipun tidak yakin tapi bikin satu kiasan. Kira-kira maknanya seperti ini. Ya saya tadi punya tamu yang cerita jeleknya istrinya. Cerita A sampai Z itu gak ada maknanya, tapi kamu tahu kan maknanya. Gak ada maknanya, tapi kamu tahu maknanya. Maknanya apa? Detail. Paham ya? Nah orang Arab itu tahu, andai kan kamu orang Arab hidup saat itu tahu. Quran itu begini, hamim. Dia tahu. Ha itu merujuk apa? Mim merujuk apa? Jelas ya? Tapi tetap saja kita tidak tahu yang semestinya. Sehingga kita tetap ngendikan wallahu a'lam. Dan itu makom tertinggi, itu makom sampean semua. Lah saya milih makom sing dek-dekan. Mulane nerangno wae iku makom dek napa? Dek sing makom dhuwur napa? Wallahu a'lam. Aman milih makom dhuwur tapi gak manfaat. Milih makom dek tapi napa? Manfaat. Kok tawakal itu makom paling dhuwur. Tapi akhirnya nganggur klunak-klunuk ning omah. Sing ora tawakal do mergawe duwe karyawan manfaati wong akeh. Ki milih ndi? Jadi kan jago, saja dia udah tawakal. Agar gak di toko orang nganggur dewi. Cuma aja, wong kiai ada alasan, jadi nganggur alasannya apa? Tawakal. Jelas, mohon jadi jelas. Jadi ulama itu orang paling tersiksa dalam menganalisis seperti itu. Kalau bilang nggak memahamkan, padahal Quran sendiri motivasinya atau tujuannya memahamkan. Sementara kalau paham betul, nyatanya Quran ada ayat mutasyabihat. Jadi saya setengah-tengah ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Ngerti polanya, tapi nggak ngerti detailnya. Yang nggak ngerti detailnya kita ngomong wallahu alam. Tapi
tapi kok ngerti polanya. Piye-piye Quran turun itu lil mubin, lil ibana untuk memberi penjelasan. Kan nggak kebayang kalau memberi penjelasan kemudian Quran sendiri maknanya ada. Tidak jelas. Ini setengah-tengah. Piye-piye Quran walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sehingga ulama mulai dulu tetap ngendikan kalau maknanya Yasin Kanjeng Nabi urutannya ya urut tenan. Yasin ya Muhammad, misalnya wal Qur'anil Hakim innaka ya Muhammad laminal, kan sambung mboten? Sambung kan? Coba Yasin ganti makna ya Muhammad. Wahai Muhammad, demi Quran yang agung kamu adalah laminal mursalin. Sambung mboten? Toha misalnya, Toha ya Muhammad ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Sambung mboten? Sambung. Makanya mulai dulu ulama berani sholatu wa salamu wa ala Toha Rasulillah, sholatu wa salamu wa ala Yasin Habibillah. Sekarang kamu pakai makna sing makom sampean tadi, makom wa alam. Berarti gini, sholatu wa ala Toha ala wa alam, sholatu wa salamu wa ala wa alam. Lu kok sama aneh kok kemilah keprok malah pinter apa ilah jadi. Nah ya makanya kita warai. Jadi tidak semua ulama cara pandang seperti itu. Jadi setengah-tengah. Ya nopo? Tengah-tengah. Jadi detailnya wallahu alam, tapi tetap kita tahu polanya. Lah caranya ngerti gimana? Saya Nawawi Banten ngikuti guru-gurunya termasuk cara pandang gitu. Kenapa kita ngartikan Toha ya Muhammad? Anggap aja tadi berapa? 9 ya? Ya 5. Itu sudah awal Lailatul Badri karena bulan mulai ser itu tanggal pinten? 14. Lah kok takok, kenapa gak tanggal 15? Nabi Dewi itu yang ngalami dari 14, 15. Sehingga ada awalun nubuwah, ada tamamun nubuwah. Sehingga kita ngambil dari 14. Ya itu kan ya sambung terus gampang. Tapi ojo terus nangono terus Yasin nabi gue hitungi kabeh gak gue baca tunjuk keliru. Ya seperti itu pun kita butuh sanad. Ya saya ulang lagi, seperti itu pun kita butuh apa? Sanad. Dan sanad saya sampai para guru-guru kita sebagian itu memang mengartikan Yasin itu Muhammad kayak tadi, sholatu wa salamu wa ala Toha Rasulillah, sholatu wa salamu wa ala Yasin Habibillah. Coba kalau sampean apa gak bermakna nih Kanjeng Nabi, jadi sholatu wa salamu wa ala Toha ala wa alam, para wa alam bersifati Rasulillah, kan aneh. Jadi utusannya Allah itu wonge wa alam. Kasus gak? Oh kasus. Oh kriminal besar lah, penjara tenan. Jelas ya? Jelas ya? Ah, ya jelas, pinter. Berarti soleh ngaji yang pinter. Jadi orang sama angkat terus pinter, kenapa? Nah inti dari cerita Yasin itu begini, Allah menceritakan pada kekasihnya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa di antara metode dakwah itu kirim utusan. Ya saya ulang lagi. Dulu Rasul itu di ibu kota ya. Rasul semua itu yang Rasul betul. Rasul itu ada dua, ada Rasul yang diutus Allah langsung yang jenenge Rasulullah, kenapa? Ada Rasul delegasi kayak sini Mursalun yang di surat Yasin itu Rasulullah Isa. Jadi tidak langsung dapat mandat dari Allah tapi dari Nabi Isa. Yang Isa ini namanya Rasulullah, siapa? Lah yang utusannya Isa jenis Al-Mursalun tapi Rasulullah Isa. Jadi utusannya Nabi itu menunjukkan ini, makanya kita sering kecolongan gara-gara itu. Sekarang tuh banyak kiai sentral yang nggak punya apa ustadz ya atau kiai binaan di kampung-kampung. Makanya sekarang banyak kecolongan, banyak orang alim di daerahnya tapi dia istilahnya sekarang di Menara Gading. Tahu-tahu di kampung-kampung pedalamannya diserang aliran sing aneh-aneh karena ini tidak punya utusan untuk meluruskan ahli sunnah apa. Ya, harusnya enggak seperti itu. Jadi ada Rasul sentral, ada yang didelegasikan ke kampung-kampung tertinggal. Anggap aja niru Nabi sinten Isa. Ayah Rasulullah juga gitu, beliau di Madinah, tapi Sayyidina Ali Mu'ad disuruh ke Yaman. Kita tahu kan, Mu'ad, Abu Musa al-Asy'ari, Sayyidina Ali disuruh kemana? Yaman. Dan semuanya dapat tugas apa? Basyiru wala tunaffiru. Apa? Basyir apa? Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Jong nabi dakwah gawe gampang juga gawe angel. Saiki dakwah kan digawe angel. Apa nerangno ilmu kok ana podium regane 3 juta.
Konsisten tak tolong juta. Leon rangno ilmu ra jelas manfaatnya kok cek akeh biayane. Aku mulang jalalannya 200.000 tak ora acara begini. Pokok ilmu juga gampang, apa rangno ilmu cek repot. Tapi ra nyindir biasa wae ora usah tersinggung. Tapi rangno ae. Lho tapi nek niate siar ki monggo, tapi aja niati ngaji ora kasil. Niati ngaji wis ngene iki, butuh ngaji wis. Saya berkali-kali ngaji ya seperti ini. Karena ajaran apa yasiru wala tu'asiru. Gawe gampang. Gawe gampang rangnono yo gampang, kitobe yo gampang. Masyarakat yo digawe gampang, sing penting ora dosa. Sing penting ora dosa. Sing penting mboten apa. Riyen kanjeng Nabi ngaji kadang sahabat dijedo turu nang masjid. Kadang Nabi nak kesuwen mbek ngenteni yo turu. Aku penyanto Nabi sholawatan kok dinyak kubu sebelah. Mana ada dalilnya kalau sebelum sholat pujian. Kok ditakoki hadisnya malah repot kabeh. Tapi nek ana wong muni Nabi kok ora dinteni sahabat di masjid itu keliru. Dise sahabat do ngenteni Nabi. Tapi aku ora roh iku pujian to. Aku ora direkamane.